di situ memang di kitab kitab Ba'lawi mereka memang meyakini bahwasanya Faki Al-Muqaddam nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali. Dia sering ke Aden ya, ke Aden, ke Taiz, terus ke apa namanya? Ke Yafi, Coba. ke Mako menanyakan tentang Faki Al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Ada di Tarim yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Iya. Jadi sama dengan Ba'lawi, mereka membuat tempat-tempat kesyirikan di Tarim. Apalagi sekarang mereka mengatakan kalau mau umroh kita sempurna, maka singgah dulu ke Tarim. Apalagi mereka mengatakan siapa yang memberi salam dari luar Tarim, maka yang menjawabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Tarim. Kan ini kan terbatal. Kalaulah mereka Iya. Duriyah. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya dua nakobah. Ada Hmm. Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kang Yusuf Hanan atau yang dikenal dengan Bang Nasab, alumni Yaman, beliau menceritakan banyak hal tentang keadaan nasab Ba'alawi di negeri asalnya, yaitu di Tarim atau di negara Yaman. Beliau tidak segan-segan membongkar tentang bagaimana pengakuan orang-orang Yaman terhadap nasab Ba'alawi yang selalu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan tertentu. Ketika ditanya misalnya tentang Faki Muqaddam yang selalu diagung-agungkan oleh orang-orang Yaman di Indonesia dan dipercayai oleh kalangan Muhibbin Ba'alawi, ternyata di kota Yaman itu tidak dikenal atau tidak sepopuler di Indonesia yang diceritakan oleh oknum-oknum Ba'alawi. Padahal di Yaman itu adalah tempat di mana Ba'alawi tumbuh subur. Artinya menjadi asal muasal kalangan Ba'alawi, terutama yang ada di Indonesia, berasal dari negeri Tarim atau negara Yaman. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak bagaimana banyak hal yang disampaikan oleh Bang Yusuf Hanan atau Bang Nasab yang menceritakan tentang Ba'alawi dan hurufat-hurufatnya beserta tentang halusinasinya ketika mendoktrin orang, menghasut orang agar mempercayai nasab mereka, termasuk tentang hal-hal yang supranatural yang oleh kalangan penentang nasab Ba'alawi disebut sebagai halusinasi, hurufat. Tapi bagi kalangan para pencinta habaib dan oknum Ba'alawinya sendiri dikatakan sebagai karomah. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Bang Yusuf Hanan atau Bang Nasab. Mari kita simak dalam video berikut ini. Rawal istifado itu kan seseorang yang dikatakan suhro itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari apanya, kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Faki Al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Faki Al-Muqaddam itu mi'raj 70 70 kali kali. sehari atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di apa namanya riwayat-riwayat tentang Faki Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu di dalam Syarah Ainiyah kitab Ba'alawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marot, terus wa fi riwayatihi sab'ina marot, wa fi riwayatihi sab'a marot. Jadi di situ memang di kitab Ba'alawi mereka memang meyakini bahwasanya Faki Al-Muqaddam nenek moyang mereka itu mi'raj 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malahan yang paling sakti yang ada di Yaman itu teman-teman adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau malah lebih sakti daripada Faki Al-Muqaddam. Boleh saya masuk dulu? Atau mau dilanjutkan?
Ah, Berarti boleh. yang lebih terkenal itu Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Hatta awamnya. Saya itu dia sering ke Aden ya, ke Aden, ke Taiz, terus ke apa namanya, ke Yafi, Lembar. ke Maho, menanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam, itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya Hmm. tanya tentang Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman dari tentaranya, mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malahan banyak yang menjawab katanya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mereka kenal. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam, wallahu alam, nggak tahu kata mereka. Walau alam. Oke, seperti itu. Berarti bisa kita katakan cerita-cerita yang ada yang disebarkan oleh klan Habib Alwi di Indonesia itu bohong ya? Ya kalau menurut saya hampir bohong memang. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke, oke. Itu apa namanya ya? Apa Bang Nasab sudah pernah ngobrol dengan misalnya imam masjid atau tokoh yang memang ditokohkan sebagai rujukan agama oleh masyarakat setempat gitu tentang Hakim Qadam Eh, itu? iya, saya beberapa tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni sa'ajuruka. Kalau kau tidak Ziarah. ziarahiku, maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Boleh saya masuk? Boleh. Boleh, Ini Bang. saya mau mengklarifikasi ini. Berarti tokoh-tokoh agama di Tarim sendiri yang Syafi'iyah itu menentang Umar bin Hafid. Banyak. Banyak. Iya banyak. Saya ada beberapa rekaman ya. Tentang saya datangi ada syekh yang penulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Judul kitabnya itu Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Qubur. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriah atau Masehi atau Allah alam saya lupa ya. Dia itu ternyata yang menggagas pertama memasangkan kain, menaruh bunga-bunga menghiasi kuburan itu adalah seorang Habib pelakunya.
gitu loh. Oke, oke, oke. Di dalam kitab itu tertulis maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, apa namanya, menaruh kain, terus Iya, menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga iya, itu. iya. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh apa namanya tadi ini ulama Syafi'i yang ada Imam. di Taron ini, memang di dalam kitab itu ada gitu loh. Hmm. Gitu Oke, teman-teman. ini Bang Nasab, tadi yang disebutkan tokoh-tokoh agama Syafi'iyah itu yang menentang Umar bin Hafiz itu tokohnya masih hidup kan? Masih hidup, Masih hidup kan? masih hidup, Oh masih iya. hidup. Berarti di Tarim sendiri itu tidak dikuasai oleh klan Habib Alwi ya? Tidak, tidak. Jadi gini Oke, oke. teman-teman, eh, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang Hmm. tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikim di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang saya sebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, atau itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya mi'rab. Mi'rab Mikrop. itu teman mereka namakan mi'rab. Itu kata mereka gelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga. Gitu. Makanya Bang saya Nasab, bingung juga. Nah, mau dilanjutkan dulu atau saya boleh masuk? saya lanjutkan sedikit. Saya bingung, kata mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah, taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Wais Al-Qarni kok masih jadi tabi'in, nggak jadi sahabat gitu loh. Padahal dia adalah manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ke Umar ibn Khattab, kalau ada seorang laki-laki yang bernama Wais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu loh. Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita-cerita dongeng. Bang, saya mau lanjutin itu tadi ya, tentang apa membuat tempat-tempat ibadah baru setiap tahun. Beberapa tahun. Beberapa tahun gitu ya. Ini nih, yang menarik bagi saya adalah tempat ibadah-ibadah baru kemudian ditawafi, dijadikan tempat tawaf. Itu maksudnya gimana itu? Jadi tempat tawaf itu gimana sih maksudnya? Itu kalau nggak salah mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban. Kalau nggak Sa'ban, Muharram, mereka ini dari segala penjuru mereka datang keliling kayak tawaf Ka'bah. Jadi mereka keliling kayak seperti tawaf Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu semua bisnis, masalah fulus. Menurut saya itu yang saya pahami itu. Kalau berdasarkan dialogmu dengan imam tokoh agama yang Syafi'iyah itu tadi, komentar apakah ada dialog beliau yang mengomentari tentang ritual tawaf mereka itu, Bang Nasab? Banyak sekali teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tentang ulama-ulama Syafi'iyah ya, ditulis saja di YouTube itu pasti keluar. Ulama-ulama Syafi'i yang ada di Tarim itu menyerang lewat mimbar, lewat mikrofon tentang kesesatan dan tidak bolehnya hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali.
gitu. Oke, Bang, Jadi banyak Bang, sekali hal-hal itu. ya, Bang Nasab, apakah Ah, tokoh-tokoh agama Syafi'iyah yang ada di Tarim itu mengakui bahwa Umar bin Hafid itu sebagai zuriyah Nabi? tidak, tidak, Tidak mengakui. Itu tidak. apa namanya? Diucapkan secara tegas dan jelas atau bagaimana? Secara tegas, secara tegas. Malah mereka itu mengatakan kalau memang kalaulah mereka adalah durian Nabi, mereka mengerjakan kesesatan maka terbatallah kedurian mereka. Mereka berpedoman dengan hadis Nabi, orang yang keluar dari akidah dan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tidak akan mengakui mereka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan, Abu Lahab Ibnul Uzza, Ibnul Abdul Muthalib itu paman Nabi. Dia Ya, ya, terbatalkan ke Nabi gara-gara perbuatan kesyirikannya. Nabi tidak ya. mengakui dia karena kesyirikannya. Gitu loh. Ya. Jadi sama dengan Ba'alawi, mereka membuat tempat-tempat kesyirikan di Tarim. Apalagi sekarang mereka mengatakan kalau mau umroh kita sempurna, maka singgah dulu ke Tarim. Apal mereka mengatakan siapa yang memberi salam dari luar Tarim, maka yang menjawabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Tarim. Kan ini kan terbatal kalaulah mereka Iya. duriya, gitu loh. Iya, 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 iya. Eh, apa namanya ya? Bentar, tentang makam Nabi Hud itu, kalau menurut informasi yang Bang Nasab dapatkan itu, munculnya itu beberapa puluh tahun terakhir atau sejak dulu? Kalau nggak salah itu 30 tahun yang lalu. Oh, Jadi gini teman-teman, hmm, dipahami dulu ya. Adanya durian Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Robito Alawiyah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya dua nakobah. Ada Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau durian Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim. Ya mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir dan pecah-pecahannya. Seperti itu. Itu sejarah mencatat itu. Orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Nama kitabnya itu At-Tarikh Hadromiyah. Itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Karena kitab ini memang membongkar semua Ba'alawi ketika mereka itu berkuasa di Yaman. Gitu loh. berkuasa di Yaman. Kang Yusuf Hanan ini banyak menceritakan tentang khurafat-khurafat Ba'alawi, kondisi sosial masyarakat Yaman terhadap Ba'alawi di negeri Yaman sendiri. Beliau bongkar tujuannya karena memang sudah keterlaluan katanya terhadap sesuatu yang itu tidak benar bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada nasab Nabi, dan itu membuktikannya melalui beberapa temuan-temuan beliau sendiri, termasuk juga mungkin adalah kejanggalan-kejanggalan dari tokoh-tokoh Ba'alawi sendiri, baik di Indonesia maupun di negara asalnya, yaitu di Hadramaut atau Tarim atau negara Yaman. Saya rasa itu teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan pandangan Bang Yusuf Hanan yang barusan kita simak, silakan kalian tulis pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.